Terimalah salam dhamma. Namo Buddhaya. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Budi. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran agama Buddha kelas 5 semester 2 tentang canda dan wirya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti canda dan wirya. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan makna dari canda dan wirya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, mari kita simak video pembelajaran berikut ini tentang canda dan wirya. Kegiatan belajar 26, menyenangi pekerjaannya, canda, dan semangat dalam bekerja, wirya. 1. Mencintai pekerjaannya. Mencintai artinya memperhatikan, peduli, dan mau meluangkan waktunya untuk pekerjaan atau profesinya. Mau memperhatikan artinya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak menundanya, apalagi mengabaikan pekerjaannya yang terbengkalai. Peduli berarti mengerjakan pekerjaannya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Meninggalkan pekerjaan berarti tidak mencintai pekerjaan atau profesinya. Jika ia mencintai pekerjaan, maka pekerjaan akan mencintainya. Seorang pelajar tugasnya adalah belajar. Oleh karena itu, pelajar harus mencintai pekerjaannya. Apa pekerjaan pelajar? Ya, betul. Tugas pelajar adalah belajar. Pelajar yang mencintai pekerjaannya selalu merasa senang, bersukacita, dan bergairah untuk belajar. Pelajar harus memberikan waktu yang cukup untuk belajar. Karena itu, ia harus mampu membagi waktu untuk bermain, belajar, beribadah, membantu orang tua, dan melakukan tugas rutin sehari-hari. Apakah kamu sudah mempunyai jadwal? Memang seorang pelajar tugas utamanya belajar di sekolah, akan tetapi belajar tidak hanya di sekolah. Belajar dapat di mana saja, di sekolah, di rumah, di alam terbuka, dan dimanapun berada kita dapat belajar. Belajar di sekolah umumnya hanya berkaitan dengan mata pelajaran sekolah saja, sedangkan belajar di luar sekolah dapat belajar pengetahuan dan keterampilan lainnya bergantung minat kita. Misalnya, kursus bahasa Inggris, klub olahraga, dan lain-lain. Belajar juga tak kenal waktu, artinya kapanpun kita dapat belajar. Dari sisi waktu, kita dapat belajar pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Dari sisi umur, anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua masih perlu belajar. Oleh karena itu, ada istilah belajar sepanjang hayat, yaitu belajar masih dapat dilakukan selama masih hidup. Dan memang kita harus terus belajar karena berubah waktu, berubah pula masalah dan tantangan yang dihadapi. Jika kita berhenti, tidak mau belajar, maka akan mengalami kesulitan demi kesulitan yang makin lama makin berat. Belajar tidak dibatasi oleh waktu. Contoh, saat ini dengan komputer kita bisa melakukan banyak hal, berkomunikasi, menyelesaikan pekerjaan, dan jika komputer dipadukan dengan internet, maka dunia terasa sempit. Apapun ada di komputer. Keadaan ini mungkin tak terbayangkan dahulu. Di masa depan, sangat mungkin komputer dapat dioperasikan tanpa menyentuhnya. Menyadari pentingnya belajar bagi seorang pelajar, maka kita harus cinta, senang, dan semangat belajar. Jika kita mencintai pekerjaan, yaitu belajar, maka pekerjaan akan memberikan terbaik buat kita. Bayangkan jika kamu sewaktu kecil tidak belajar, mungkinkah kamu bisa baca tulis, bisa sampai kelas 5 seperti saat ini? Jadi, mencintai pekerjaannya yaitu belajar sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Cara belajar secara umum ada 3 tahap. Seperti yang diajarkan Buddha, yaitu pertama-tama seorang harus belajar sesuai materi atau pariyati. Kedua,
Teori yang dipelajari harus dipraktikkan atau dilaksanakan. Pati-pati. Ketiga, dalam mempraktikkan teori yang telah dipelajari harus sampai memberikan hasil atau patiweda. Artinya, jangan berhenti belajar sebelum berhasil. Kemudian, setelah berhasil, dalam belajar kita juga diajarkan untuk berbagi pada orang lain. Berbagi ilmu tidak akan habis, tetapi justru ilmu kita semakin bertambah banyak. Kedua, semangat belajar. Semangat artinya merasa gembira, bergairah untuk belajar. Agar bergembira dan bergairah dalam belajar, maka seseorang harus sadar betapa pentingnya belajar bagi dirinya. Jika ingin meraih cita-cita, maka harus tekun belajar. Tanpa semangat belajar, cita-citanya akan sulit tercapai. Lihatlah orang-orang di sekeliling kamu. Bagaimanakah nasib orang yang rajin belajar? Dan bagaimanakah nasib orang yang malas belajar? Orang-orang yang berhasil karena mereka rajin dan semangat belajar untuk meraih cita-citanya. Semangat ibarat bensin bagi kendaraan. Tanpa bensin, kendaraan tak dapat berjalan. Demikian pula belajar. Tanpa semangat, maka akan berhenti belajar. Jika berhenti belajar, maka cepat atau lambat akan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Agar memiliki semangat, maka harus memiliki cita-cita yang jelas di masa depan. Pangeran Siddhartha memiliki cita-cita yang sangat jelas, yaitu menjadi Buddha. Dengan cita-cita yang mantap tersebut, kita tahu Pangeran Siddhartha akhirnya menjadi Buddha. Tentu cita-cita saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi usaha yang terus-menerus, semangat pantang menyerah. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang canda dan wirya. Baiklah, kali ini anak-anak di sini ada tugas. Silakan anak-anak klik link berikut ini dan jangan lupa tetap semangat. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada kali ini tentang canda dan wirya. Sebelum Bapak Budi tutup, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Kesimpulannya adalah, marilah kita sebagai siswa, hendaklah kita dalam belajar menerapkan sikap canda atau menyenangi pekerjaannya sebagai siswa, dan juga wirya atau semangat dalam belajar, agar apa yang anak-anak inginkan atau apa yang anak-anak harapkan dapat tercapai. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Akhir kata, Soti Hotu Namo Buddhaya.